Halo semuanya, balik lagi di channel gue Alvin Monde. Di sini gue bakal cerita tentang pengalaman gue sama teman-teman gue, pengalaman mistis terutama ya, selama liburan di pantai yang ada di Banten. Sampai gue tuh pindah pantai pas maghrib-maghrib. Langsung aja ke ceritanya. Jadi pada waktu itu sekitar bulan lalu ya, pokoknya di hari Minggu mau ke Senin. Pokoknya kita direncanain tuh ngecamp di pantai, salah satu pantai yang ada di Banten. Iya, gue nggak mau sebut pantainya, takut nanti kalian juga takut buat kesana atau malah orang-orangnya yang nggak berpikiran yang negatif. Singkat cerita, gue perjalanan lah lewat Sukabumi. Di sana gue perjalanan dan ya berapa jam ya, sekitar 4 jam perjalanan. Kita menikmati perjalanannya. Pas udah sampai Sukabuminya itu masih aman aja. Pas udah nyampe Pelabuhan Ratunya itu udah biasa aja. Biasa aja. Setelah itu dari Pelabuhan Ratu ke pantai yang ada di Banten itu, nah itu yang luar biasa. Di sini kita pertama itu istirahat di Indomaret, itu biasa aja. Kemudian nextnya kita istirahat lagi di Alfamart, di salah satu Alfamart yang jalan menuju ke pantai tersebut. Nah, gue istirahat kan di sana, makan, minum, adalah ngerokok temen gue segala macem. Nah, nggak lama di situ adalah nenek-nenek yang nggak tahu siapa tiba-tiba hampirin kita. Di sini gue udah curiga, gue ketawa-tawa kan karena gue tuh mikirnya dia tuh gila atau semacamnya. Karena emang ditanya sama temen gue juga ke pegawai Alfamart itu emang dia stres. Cuman stresnya itu karena ilmu. Nah, di sini temen gue berasumsi dia tuh udah nggak bener. Pokoknya kita harus cabut lah. Karena ya temen gue udah gak nyaman juga, teman-teman yang lain juga udah gak nyaman. Dan temen gue satu ini, namanya inisialnya Y lah. Si Y ini, dia tuh dicolek sama si nenek-nenek ini. Dicolek terus dikasih lah satu makanan. Ya gue sih bodo amat ya, dia ngajak ngobrol sama temen gue yang satu lagi tuh, yang inisialnya J. Dia tuh akrab banget deh pokoknya. Gue nggak tahu. Kalau gue sih, ya gue nggak mau ngobrol, tapi dia ngomong mulu. Dia nanya, dia Noel, kamu dari mana, di sini sini sini. Pokoknya dia beberapa kali menyebutkan dalam kalimat-kalimat yang ada di Al-Quran. Ya gue makin percaya kalau misalnya dia tuh gila karena mistis. Tapi mukanya tuh serem banget nenek-nenek. Terus singkat cerita, gue udah berkemas. Abis itu gue pergi. Habis pergi nih, gue tuh dari Palabuhan Ratu ke salah satu pantai yang ada di Banten itu sekitar kurang lebih 2 sampai 3 jam dengan asumsi estimasi istirahat itu 2 sampai 3 kali istirahat. Nah, gue udah masuk kan itu ke arah pantai yang ada di Banten. Gue yang ketemu nenek-nenek itu udah masuk kawasan Banten. Nah, gue terus jalan-jalan. Abis itu gue menentukan nih, ada 2 pantai kemungkinan yang kita bakal singgah buat ngecamp. Yang satu itu ada di sebelah ujung, yang satu ada sebelumnya. Nah, kita rencana mau di yang sebelumnya, sebelum ke ujung. Terus kata teman gue, itu ke ujung dulu mendingan. Ya udah ke ujung lah, ke pantai ujung itu. Terus pas nyampe di sana, kita tuh paling males yang namanya pungli. Nah, temen gue tuh pengen ngeliat dulu pantainya gimana sih. Takutnya gue udah bayar, nah pantainya itu kurang enak. Terus temen gue itu yang disclaimer, kita itu 3 motor ya, itu 6 orang, kita 6 orang. Nah, yang 2 ini, yang 1 motor udah duluan lah ngecek pantai ceritanya supaya nggak bayar karena ngecek doang kan. Terus gue tuh yang berdua nunggu di luarnya. Nah, kok temen gue lama banget, ya lama. Akhirnya gue memutuskan untuk beli tiket aja. Ya udah mas, kita beli tiket. Ternyata teman gue tuh balik lagi, katanya pantainya nggak enak karena apa gitu pokoknya. Terus firasat teman gue juga tuh nggak enak. Ya udahlah, kita balik lagi ke pantai sebelumnya aja.
di pantai sebelumnya ini jauh banget sama pantai yang tadi itu, yang tadi kita nggak jadi. Karena apa? Karena pantai yang ini tuh bener-bener terpencil, terus kayak aksesnya tuh cuman satu doang, cuman itu doang, mau keluar mau pergi itu doang. Nah, kita tuh udah pede kalau misalnya ini pantai ini bagus nih, ini pantai bagus. Gue kasih nama pantainya dengan pantai daun lah. Ini pantai daun nih, ini pantainya bagus nih. Oke, kita masukkan di bawah, di sebelum masuk itu kan kita ngelewatin jembatan. Habis lewat jembatan, sesudahnya itu kita dimintain duit. Satu motor itu kalau nggak salah berapa ya? Gue lupa, satu motor 20.000 kalau nggak salah. Satu orang 10.000, satu motor 20.000, berarti kita semua 60.000. Cuman teman gue nih jago nawar, alhasil kita cuman bayar 30.000 doang. Bayar 30.000, setelah itu dikasihlah tiketnya. Si akangnya ini kayak bisik-bisik lah ke yang lain setelah ngasih tiket, karena si akangnya ini masih muda, sekitar belasan lah, kayak masih SMA gitu. Terus singkat cerita, kita menuju ke pantainya. Itu ada sekitar 2 kilo lah, dan itu ngelewatin kebun-kebun, bener-bener kebun itu, sumpah. Lu kalau misalnya ke situ malam-malam juga nggak bakal berani, karena aksesnya cuma satu, ngelewatin kebun, jalan jelek, aksesnya cuma motor doang, sumpah. Terus kita udah tuh nyari pantai, bukan nyari lokasi yang menurut kita tuh enak buat ngecamp gitu. Pas kita udah nyampe di lokasinya, nah kita tuh ditanya lagi sama orang. Enggak, kita sebenarnya nanya dulu, Mas, kalau misalnya di sini bayar gak untuk ngecamp? Nah, kata si penjaga pantainya, bukan penjaga, dia tuh bersih-bersih. Kata tukang bersih-bersihnya tuh, bayar satu tenda sekitar 35 ribuan, sekitar 35 ribu lah. Nah, kita tuh mau bangun 2 tenda. Terus dikasih tunjuk lah sama si abangnya yang kira-kira tempatnya enak nih buat view-nya, dan juga supaya nggak kena ombak atau air pasang. Dikasih tahu. Nah, di situ tuh kita terus kayak minta tawar-menawar, tawar. Kayak kita tuh nggak mau pungli. Pokoknya duit yang kita bayar itu harus nyampe ke pemerintah. Jangan sampai duit yang kita bayar itu cuman sampai ke oknum-oknum tertentu. Dan gue itu juga nggak suka juga ya sama oknum-oknum pungli. Nah, singkat cerita, kita tuh udah dah bangun tenda di bawah pohon di dekat ayunan. Kita bangun di situ. Setelah itu nggak lama ada orang nih yang kata si abang bersih-bersih itu katanya penjaga pantai. Kita dimintain duit 35.000 per satu tenda. Terus temen gue ini dan kita juga ya, semuanya nawar lah, Bang, kita ini sama-sama orang pemerintah katanya, gitu kan. Ya kita pura-pura aja, kita sama-sama orang pemerintah, jangan dimain-mainin lah Bang, minta tawar lah Bang, berapa? Ya udah, berapa kata siapanya, 30.000 atau 20.000 lah Bang. Dikasih lah sekitar 25 ribuan, dikasih. Habis itu dia pergi. Dan kalau misalnya kalian pikir ya, dengan 35.000 itu udah dipatokin dengan harga sewa di pantai itu, harusnya nggak mungkin bisa murah dong kalau itu duitnya benar masuk ke pemerintah. Benar gak? Nah, terus singkat cerita, udahlah kita bangun tenda, kita makan di sana. Setelah makan, kita disamperin lagi sama si abang bersih-bersih. Mas, kalau misalnya mandi bayar lagi. Loh, kita kan kaget. Bukannya itu udah sepaket ya? Masa mandi harus bayar lagi? Sekitar 10.000 satu orang. 10.000 satu orang. Apa? Pokoknya seinget gue tuh 10.000 satu orang. Kita tuh udah 60.000. 5.000 satu orang apa ya? Gue lupa. Sekitar segitulah. Kita nggak mau, kita nolak katanya. Nah, si abang bilang, ini kamar mandinya si nenek ya. Anggaplah kita si nenek, karena memang dia udah tua. Si nenek.
Nah kita nggak mau bayar, si abangnya itu ngelapor lah ke yang punya kamar mandi yang namanya si nenek itu. Terus gak lama si neneknya nyamperin kita. Dia, gue nggak tahu ya, dia tuh serem aja kalau ngomong, kita tuh nggak bisa ngebales, kayak ya udah maklum udah tua. Terus dia juga ngomongnya serem gitu, mistis gitu. Terus dia tuh bilang, jang kadia jang nenek kadia lamun, pokoknya dia pakai bahasa Sunda ngomongnya tuh gini, kalau misalnya mandi lagi bayar ke nenek 5.000 katanya. 5.000 atau 10.000 gue lupa, anggaplah 5.000 ya. Bayar 5.000 per orang, itu sepuasnya mandi. Terus bla 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 bla, dia sampai setengah cerita. Terus tiba-tiba ada abang-abang ramean sekitar 5 orang, kayak akamsi gitu, badannya gede-gede, sumpah gede-gede. Ada abang-abang yang tadi di luar mintain tiket tapi kita minta diskon, ada. Terus abang penjaga pantainya ada di belakang si nenek. Terus sama nggak tahu orang lain, 3 lagi orang lain lah, dia naik motor kayak nungguin kita gitu. Kayak kalau misalnya kita nggak mau bayar ya kita mungkin abis lah di situ. Gue nggak tahu ya, pirasat gue pas si nenek langsung, pas ngomong si nenek itu langsung tiba-tiba langsung gak enak semua. Bukan gue doang, gue ceritakan, kok pirasat gue nggak enak. Terus teman gue bilang ini, yang lainnya, iya gue juga nggak enak pirasatnya. Nah sebelum itu nih, si nenek itu bilang kalau misalnya dia tuh cerita kalau misalnya si nenek itu udah lama di sini, dari pantai ini, dari pantai ini sebelum jadi pantai wisata. Pokoknya dari kebun yang belum dikelola sama pemerintah. Katanya si nenek ini bilang cerita. Terus si nenek ini punya suami. Dia tuh orang kaya, ramah, tajir, dermawan, pokoknya ramah dia sama masyarakat sekitar. Tapi dia, suaminya tuh disantet katanya sama orang. Terus banyak dia di cerita mistis tentang kalau misalnya di pantai ini tuh ada yang pernah tenggelam. Terus banyak mistisnya juga. Pokoknya kata si nenek ngingetin jangan macem-macem di sini. Jangan pernah macem-macem juga sama orang sini katanya. Wah, kalau kayak gitu kan kita langsung perasaannya nggak enak dong. Ya udahlah kita bayar 6 orang buat mandi. Padahal kita yang mandi cuman sekitar 4 orang. Disclaimer kan. Pokoknya singkat cerita kita ngumpul lagi sama teman-teman. Gua ngusulin untuk, bro, gimana kalau misalnya kita pindah pantai aja. Gue perasaan gue gak enak. Hari udah mulai maghrib, itu sekitar jam setengah limaan ya. Jam setengah limaan, itu tuh udah, pokoknya udah foto-foto, itu sudah foto-foto. Itu setengah limaan, gue bilang kan, ya udah, gimana kalau misalnya kita pindah pantai aja. Gak apa-apa pantainya jelek, yang penting kita, kalau misalnya ada apa-apa, itu deket sama warga, deket sama jalan raya. Karena ini tuh jauh banget, bener-bener satu jalan keluar. Terus teman gue ini bilang, kira-kira ada nggak ya jalan keluar selain jalan yang tadi? Soalnya kita tuh merasa dipantau sama banyak orang, kayak sebelah utara, sebelah barat, timur. Karena kan selatan itu pantainya ya. Barat pantainya. Pokoknya sekeliling pantai ini kita tuh kayak diliatin aja sama orang, kayak diperhatiin. Mau tidur pun, kata gue, mau tidur pun kita pasti nggak enak. Karena kita dipantau terus. Apalagi tadi orang-orang banyak banget ngampirin kita. Untung ada si nenek. Untung kita bayar tadi. Jadi di situ tuh kita habis duit sekitar 100, hampir 200.000 lah ya. Hampir 200.000 kita habis duit di situ. Kita udah pasang tenda itu satu. Dua. Kita udah pasang tenda 2. Terus temen gue yang satu, gue gimana kalian aja, jujur gue juga perasaannya nggak enak, kata temen gue itu. Yang lain juga ngikut speak up akhirnya lah. Ya udah, gimana kalau misalnya kita packing aja sekarang, nanti keburu maghrib. Ya udah, yang lain packing, yang lain mandi. Akhirnya yang lain packing, yang lain mandi. Gue tuh mandi duluan sama temen gue bertiga, yang 3 lain packing. Gantian, satu tenda 3 orang, satu tenda 3 orang. Terus udahlah mandi. Terus gue bilang lagi ke temen gue,
Kalau misalnya kita lanjutin camping di sini, menurut lo gimana? Gue nggak enak, gue nggak bakal bisa tidur, dan liburan kita ini bakal kacau katanya. Jujur gue juga ngerasain hal yang sama sama mereka, nggak enak. Singkat cerita, kita udah kemas lah, abis itu kita pamit ke neneknya. Nek, dengan alasan, Nek, kita pamit mau pulang karena ada panggilan telepon besok mau tugas. Oh ya udah, nggak apa-apa, hati-hati, sing selamat, nanti ada yang jagain dari teman-teman nenek sampai rumah. Kalau ngelihat, anggap aja itu angin. Nah di situ kita makin gak enak kan, perasaan kayak merinding gitu. Habis itu kita lah pamit, habis itu pergi. Setelah pergi, dan kita tuh nggak tahu ya, kita beruntung banget si penjaga yang di depan tadi setelah jembatan itu nggak ada, kayak sepi. Dan itu posisinya udah jam 6, udah sholawatan. Dan kalian harus tahu sih, dalam perjalanan dari Banten ke Palabuhan Ratu itu cuma ditempuh 1 jam doang. Yang tadi berangkat asumsinya cuma 2 sampai 3 jam, ini cuma 1 jam doang dari em, tempat kita singgah di Banten sampai Palabuhan Ratu. Itu 1 jam doang, bayangin. Kayak kita kaget, kok 1 jam doang, ini ada apa ini, kita semua kaget. Cuma 1 jam doang loh. Bayangin 2-3 jam ditempuh. Dengan selama itu kita dari Banten ke Palabuhan Ratu cuma 2 sampai 3 jam doang. Gue nggak tahu itu hal unik apa. Nah, sebelum lanjut lagi, itu tuh sesudah kita ngeluarin Banten, ngeluarin dari lokasi si pantai itu, kita ngerasa kayak tenang banget rasanya. Temen gue isi bensin, dan gue bilang, kok gue rasanya tenang, nggak kayak tadi pas di pantai atau di daerah sana. Kita tuh gelap banget, sumpah itu gelap banget, jalanan gelap, itu kebon, jalan cuman setapak, nggak ada, bukan setapak ya, cuman searah aspal mobil, dan itu sama sekali nggak ada orang. Mungkin kalau misalnya kita tahu juga, kita nggak bakal lewat situ, karena mungkin kita udah panik posisinya, udah nggak tahu mau ngapain lagi. Ya udah, yang penting kita udah sampai ke Palabuhan Ratu. Itu selama di perjalanan gue baca-baca, semoga nggak ada apa-apa, semoga aman, semoga selamat. Dan alhamdulillah kita selamat lah sampai Sukabumi Pelabuhan Ratu itu. Selama 1 jam ditempuh, dengan estimasi sebelumnya itu 2 sampai 3 jam, bahkan 4 jam kita ngiranya. Dan alhamdulillah kita nyampe di Palabuhan Ratu. Setelah itu kita apa sih namanya, itu lagi bangun tenda lagi. Ya udah, kita tidur dengan tenang di sana, dengan aman, dengan tenang. Tapi satu temen gue ini masih belum tenang karena kayak ngerasa masih dipantau. Dan gue bilang, tenang aja, di sini banyak orang, dan ya udah santai aja. Gue nanya lah ke orang sekitar, Mang, tadi itu saya habis dari pantai Banten. Oh iya, di mana katanya? Pantai Daun. Di mana itu? Kan jauh dari sini, kata saya. Iya, kalau misalnya tadi mana emang berangkatnya, kata gue, berangkatnya itu sekitar 2 sampai 3 jam. Terus tadi kita tuh pindah, gue nggak mau ngasih tahu alasannya ke si abangnya. Kita tuh pindah dari sana ke sini cuma 1 jam. Abangnya kaget, 1 jam. Abang aja dari sini mau ke sana itu 4 jam. Dari sana ke sini itu bisa paling cepet itu 3 jam. Abangnya langsung kaget. Ya, gue juga mau kaget gimana ya, keadaannya panik atau gue nggak mau mikir macem-macem. Yang penting kita tuh udah di sini. Dan alhamdulillah kita nggak ketemu sama apa-apa, sama macem-macem. Dan di situ tuh, di pantai yang tadi, Pantai Daun itu, kita nggak dapet sinyal sama sekali. Mau ngehubungin siapa, kalau ada macem-macem apa, mau lapor polisi gimana, nggak ada sinyal sama sekali, nggak ada pulsa juga, nggak ada internet sama sekali, jaringan nol, chargeran nggak ada. Ya udah, singkat cerita, kita lah besok hari kita udah pulang, dan alhamdulillahnya kita selamat sampai tujuan. Dan di sini gue mau memberitahukan kepada teman-teman kalau misalnya ke pantai atau kemanapun, hati-hati dan jangan sembarangan ke orang-orang sekitar atau akamsi.
Gitu aja sih, dan jangan mau dibodohin sama yang namanya pungli. Itu aja. Carilah pantai atau destinasi wisata yang udah terorganisir sama pemerintah. Dan juga yang nggak pelosok banget. Karena kalian itu, apalagi yang awam ya, itu hati-hati banget ya. Gua nyaranin kayak gitu aja. Terima kasih kalian udah nonton di channel ini dan di video ini. Nextnya, gue bakal cerita apa, pantengin aja. Jangan lupa subscribe dan juga nyalain loncengnya. Oke.